Jadi banyak diskusi yang harus ada. Maka teman-teman kepada yang awam-awam sekalian, pancing, tolong dipancing pun, ya, supaya Robita Al-Alawi atau Robita Al-Taimi atau Al-Ashraf pimpinan Habib Ali Zainal Abidin untuk mengundang semua orang-orang itu untuk menguji diskusi nasab, ya. Kalau enggak bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progres 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada video dari seorang kiai sepuh yang sebetulnya tidak mau ketinggalan terkait dengan hiruk pikuk masalah habaib di Indonesia yang memang telah menyita perhatian publik, telah membuat gaduh di jagat media sosial karena terbangun pro kontra argumentasi yang memang memaksa kita untuk kemudian berpikir keras. Dan apa yang selama ini diharapkan oleh khalayak, bagaimana ada dialog yang bisa mempertemukan antara Kiai Imanuddin Utsman dengan kalangan habaib dengan maksud agar ada titik temu terkait dengan adanya temuan yang menurut Kiai Imanuddin Utsman ini belum bisa dibantah dari kalangan habaib. Di satu sisi ya sejumlah harapan publik agar para turunan yang mengaku sebagai turunan Nabi ini, habaib ini, itu mau melakukan tes DNA, tetapi itu juga tidak dilakukan. Nah, Kiai sepuh ini berharap bahwa ini tidak boleh dibiarkan karena ini jelas telah membuat sebuah pandangan yang berbeda ya, atau kontroversi, sehingga butuh adanya upaya untuk kemudian mencari titik temu, mencari solusi terbaik dalam bentuk dialog. Bahkan dia meminta agar ya siapapun yang berbeda pendapat ini harusnya dipanggil, dimediasi agar terjadi perdebatan atau dialog untuk paling tidak bisa menyudahi persoalan yang hari ini begitu viral. Kita tentu sepakat ya. Kenapa? Karena kalau ini begini terus ya publik ini betul-betul bingung ya dari informasi-informasi yang ini memang berbeda tajam. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana sikap dari Kiai sepuh ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mawsufi bil-taqaddumi wal-awwaliyyah wa li'annahu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa muhibbihi wa hizbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Langsung saja agar cepat, singkat, padat dan jelas. Saya atas nama Sayyid Pemuda Karim bin Abdurrahman Al-Fasi Al-Bushashi, cucu daripada Tengku Cik di Basi dan cucu daripada Mursyid Abadi Tarekat Syariyah, yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Bushashi Al-Husaini, ingin menanggapi persoalan nasab para habaib dalam kapasitas saya sebagai hamba yang dikaruniai sedikit sejarah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teramat lemah dari segala hal. Ingin menyampaikan suatu sikap sebagai berikut. Yang pertama, kenapa Robita ya, Ma'alawi seperti Robitatul Ashraf Al-Taimi dan Aqabatul Ashraf sampai hari ini tidak kami dengar suatu tanggapan serius guna mengundang secara resmi dan terbuka atau bahkan tertutup guna mengajak dan mengundang Kiai Imanuddin Al-Bantani, Syarif Zulfikar Al-Idrisi dan Robita-Robita lainnya seperti Na'an Robita Sultan Banten, Cirebon, Jambi, Kalimantan, terus Robita Ittihaful Ahfadil Ashraf Al-Adalisa Darul Hazani Indonesia atau DHI untuk mengadakan diskusi yang penuh hikmah dan kebenaran yang terungkap dari wujudnya suatu permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi ikhtilaf di antara masa ke masa di antara para alim ulama ahli nasab. Yang kedua, khilafillah yang dirahmati oleh Allah, statement daripada Kiai Imanuddin Al-Bantani dan Syarif Zulfikar dan statement lainnya memang lagi viral saat ini tidak bisa dikatakan atau dianggap sebagai suatu fitnah terhadap bagi Ma'alawi yang sampai hari ini kaum Ma'alawi atau yang dipanggil istilah Habib, mereka sampai saat ini tetap meyakini bahwa mereka itu adalah sebagai zuriat Rasulullah SAW. Namun perlu diketahui keyakinan seperti itu sah-sah saja. Kenapa? Karena
mereka berkiblat kepada data keluarga mereka masing-masing berdasarkan hasil isbat nasab yang dikeluarkan oleh mereka yang ada di Indonesia khususnya. Dalam hal ini adalah Rabi'atul Ashraf Ad-Daimi dan Rabi'atul Ashraf pimpinan daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Namun di sisi lain, kaum Ba'alawi ini selalu merasa lebih unggul sebagai kelebihan Nabi Muhammad SAW, di mana mereka secara institusi, kelembagaan nazar mereka dan secara pribadi mereka yang lahir secara zahir lisan, mereka selalu menafikan keturunan Sadatul Ashraf yang bukan dari jalur mereka yang ada di Nusantara ini, khususnya seperti anak cucunya para wali songo dengan alasan yang tidak ilmiah, sehingga terkesan bahwa mereka sajalah di Indonesia ini yang memang merupakan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara silsilah nasab yang benar-benar tahqiq menurut mereka. Akibat inilah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pelajaran atau ingin memberitahukan kebenarannya secara hakiki melalui ulama-ulama yang mengeluarkan statement-statement ilmiah mereka berdasarkan kitab-kitab nasab kuno yang mutabarah. Yang ketiga, akhirullah yang rahmati Allah, jika kaum Ba'alawi merasa mereka saja yang memiliki jalur nasab yang kuat dan terpelihara kebenarannya sampai kepada Rasulullah SAW, kenapa institusi resmi mereka tidak berani membantah statement Kiai Haji Ahmaduddin dan kawan-kawan secara kaidah syar'i, sebagaimana kaidah syar'i yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah kamu dengan mereka dengan tata cara diskusi yang terbaik. Diskusi yang terbaik adalah diskusi yang saling mengemukakan hujjah di antara kita yang saling berselisih dengan menghadirkan ahli-ahli ilmu secara musyawarah disertai dengan data-data, ya, data-data ilmiah tentunya dari kitab A sampai Z, ya. Bukan hanya berhujjah secara pribadi di media dengan mengungkapkan doktrin-doktrin pro kontra terhadap suatu permasalahan yang sedang viral saat ini, yang akhirnya menjadi bahan ilustrasi bagi kaum yang tiada berfikir. Ingat akhirnya ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berhimpun terhadap perkara yang sesat, atau tidak akan pernah berijma, ya, kepada perkara yang sesat, salah atau keliru. Maka akhirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, jadi institusi lembaga nasab Ba'alawi kok terkesan gak berani ya mengadakan diskusi ilmiah, terlepas adanya sangkaan kalau para ahli nasab atau ahli isbat nasab lembaga nasab Ba'alawi tidak memiliki kemampuan ilmu nasab secara mumpuni, atau memang boleh jadi takut terbongkar kelemahan isbat nasab mereka atau apapun ceritanya, wallahu a'lam, ya. Maka dapat dipahami dalam hal itu oleh orang-orang yang memang memiliki kecerdasan berpikir bahwa statement Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya itu adalah boleh menjadi benar adanya dan kuat, terlepas adanya kiai lain yang ikut mengomentari kebenaran nasab Ba'alawi secara tanggapan umum di media, karena tanggapan umum di media itu masih mengadopsi keyakinan lama tanpa adanya data ilmiah yang membenarkannya. Jadi kalau Bani Ba'alawi merasa mempunyai data, kenapa kok tidak berani mengajak diskusi secara terbuka sih? Ini menjadi pertanyaan kami, benar-benar pernyataan kami. Apa memang nggak mumpuni atau bagaimana terhadap ilmu nasab? Tapi intinya kan bisa ya, mengundang ahli-ahli nasab di Yaman, ya, dan mengundang ahli-ahli nasab di lain. Ayo buka diskusi lah, buka diskusi. Karena saya tahu sebenarnya ini ada suatu kebenaran, tetapi kebenaran terus dibongkar. Apa ini kebenaran palsu, apa kebenaran yang benar? Ya, kalau nggak dibongkar dengan diskusi, apa boleh dikata? Ingat, persoalan akan muncul di kemudian hari. Khilafillah yang rahmat oleh Allah.
Yang kelima daripada statement saya atau pernyataan saya untuk Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sefaham dengan beliau, ingat lanjutkanlah usaha dakwahmu untuk membongkar kebenaran nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia ini, agar tidak diambil manfaat bagi mereka yang sudah meyakini dirinya sebagai anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, jika antum Bapak Kiai Haji Ahmaduddin dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa nasab Alawi itu tidak tercatat di dalam kitab-kitab induk nasab yang kuno, ya, di antaranya seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, Al-Asili, Tahzibul Ansab, Al-Majdi, Ummatul Talibin, yang konon kitab-kitab tersebut berada di abad ke-4 Hijri sampai ke-8 Hijriah. Kalau saya sendiri sebagai orang yang ahli nasab, paling pantang ditantang kebenaran hasil dari istinbat saya. Saya akan ajak diskusi, jangankan 1, 10 lawan 1 saya siap mengungkapkan kebenaran, ya. Jangan dia doktrin orang-orang dari sejak zaman dulu keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi difitnah. Ini bukan masalah fitnah, ini permasalahannya, ya, membuktikan data benar. Kalau memang zuriat Rasul, ya harus kita akui. Tapi kalau bukan zuriat Rasul, memang tidak termaktub dalam kitab-kitab ini, bagaimana bisa seseorang meyakini setelah tahunya kebenaran, tahunya data dari kitab-kitab tua, bahwa Ba'alawi ini bukan zuriat Nabi, bukan fitnah itu. Justru antum harus meyakini, harus mengakui bahwa antum ini bukan zuriat Rasul, bahaya. Ya. Sementara dulu-dulu sampai menganggap orang-orang bukan Ahlul Bait, bukan cucian Rasulullah, bukan, palsu lah, sampai ada yang dikempang dengan umat wajib. Bagaimana ceritanya? Jadi kalau benar antum zuriat Rasulullah, buktikan secara dasar. Jangan minta bukti orang yang ngaku hamil, antum minta bukti nasab ente mana? Mana nasab ente? Orang yang dunia ente bilang palsu, itu ente tidak termaktub. Giliran sekarang antum diginiin sama orang ahli ilmu, kenapa nggak ada tanggapannya? Mana? Percuma buku-buku nasab ditenteng kemana-mana, mengidentifikasi bahwa antum asli, ternyata Allah buka bahwa ini bisa jadi bukan asli. Ya, maka coba saya ingin tahu, ya, keberanian dan keyakinan ilmu yang dimiliki oleh ahli-ahli nasab Rabithah Daimi dan Naqabatul Asyraf. Buktikan hari ini. Ini saatnya membuktikan kebenaran. Kalau antum punya data, insya Allah Allah lindungi. Ya. Yang pertanyaannya harus dijawab. Pertanyaan Kiai Ahmaduddin yang harus dijawab. Apa pertanyaannya? Kok bisa ditemukan data abad 9-10 Hijri menyatakan Sayyidina Ubaidillah itu anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sedangkan dari abad-abad yang lampau yang lebih tua dari mulai ketiga Hijriah, abad ketiga, 4, 5, dan 6, itu tidak ada sama sekali yang menyebutkan Ubaidillah. Terus siapa referensi yang menyatakan Ubaidillah atau Abdullah ini anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Itu yang pertama. Yang kedua, ada statement menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut. Ya. Ternyata ini juga ada satu informasi lain yang menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Gitu. Karena coba perhatikan kewafatan dan sejarah-sejarah dari kitab-kitab lain.
Artinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apapun ceritanya, diskusi harus ada ini. Maka untuk teman-teman kepada yang awam-awam sekalian, pancing, tolong dipancing-pancing pun, ya, supaya Robita